Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Martin Lucas, Simanjuntak menanggapi jalan sidang vonis Verdi Sambo. Menurut dia, pihak keluarga Brigadir J berharap majelis hakim akan berani memvonis Verdi Sambo dengan sebaik-baiknya. Kami dukung majelis hakim agar berani membuat putusan yang seadil-adilnya, minimal tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Verdi Sambo, kata Martin seusai dihubungi Rabu 1 Februari. Martin Lucas mengungkapkan pihak keluarga Brigadir J selayaknya menginginkan hukuman terberat bagi Verdi Sambo. Adapun hukuman pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 terberat ialah hukuman mati. Namun dia menegaskan pihak keluarga tetap tidak ingin mengintervensi majelis hakim dengan harapan tersebut. Minimal tuntutan jaksa seumur hidup, tegasnya. Kendati demikian, Martin Lucas menuturkan pihak keluarga Brigadir J masih menginginkan majelis hakim agar menimbang rasa keadilan, sebab dia mengungkapkan pihak keluarga memperjuangkan keadilan soal tuduhan Brigadir J yang memperkosa istri Verdi Sambo, Putri Cendrawati. Majelis hakim agar mau memulihkan harkat martabat korban dan keluarga yang sudah dibunuh secara berencana dan masih mau dibunuh untuk yang kedua kalinya dengan fitnah sebagai pemerkosa ibunya. Ayah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, mengaku terkejut atas tuntutan JPU hukuman 12 tahun penjara kepada Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Menurutnya, tuntutan yang dibacakan JPU tidak wajar karena lebih tinggi tuntutan Baradae daripada Putri yang hanya 8 tahun. Kita sempat terkejut mendengarnya. Alangkah jauhnya dengan yang bertiga, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Putri, kata Samuel. Padahal, kata Samuel, Barada Eliezer berstatus justice collaborator yang membongkar semua kejahatan Verdi Sambo, sehingga alasan itu yang membuat dirinya heran dengan tuntutan yang diberikan kepada Baradae. Meski begitu, ia tetap menyerahkan semua keputusan kepada hakim agar membuat keputusan yang lebih adil lagi. Dirinya juga terus berdoa kepada Tuhan agar keluarganya diberikan keadilan seadil-adilnya. Baradae menangis mendengar tuntutan 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terlihat Baradae yang menggunakan kemeja putih menunduk saat seorang jaksa membacakan tuntutan atas kasus itu. Para pendukung Baradae di ruang sidang pun terlihat berteriak sampai ada menangis sehingga membuat keriuhan dan sempat diskors beberapa saat oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Setelah sidang selesai, Baradae terlihat langsung menghampiri kuasa hukumnya Roni Telapesi dan memeluknya. JPU menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara pada terdakwa Baradae. Baradae dinilai turut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Beliaulah yang menjadi majelis hakim di perkara 5 orang terdakwa inilah yang memang memiliki tanggung jawab dan juga kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan bukti, berdasarkan keyakinan, dan berdasarkan demi keadilan, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selama hakimnya memang tegak lurus gitu kan, peduli amat lah dengan mereka ya. Saya percaya untuk itu. Tapi kita memang perlu, Pak, benar dikatakan Miko ya, bahwa pengamanan itu disiapkan bagaimana terhadap hakim-hakim ini. Itu hakim juga manusia, pasti ada ketakutannya manusiawi. Langkah-langkah lebih lanjut bisa pengusulan safe house, kemudian juga pengawalan ketat. Tapi lagi-lagi ini kan melibatkan aparat penegak hukum gitu kan. Bukan berarti semua aparat penegak hukum itu punya ini ya, tapi persoalannya adalah ada ketidakpercayaan dalam tanda kutip ya, karena ini juga melibatkan aparat penegak hukum gitu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga sekarang. Ternyata perpanjangan tangan orang jahat ataupun diduga mafia itu ada di mana-mana, bahkan circle terdekat penegak hukum, dalam hal ini terduga Hakim Wahyu Iman Santoso ada gitu loh. Makanya ini membahayakan. Keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap dapat kuat, dan kedua dia dapat tidak boncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami, Richard Eliezer. Dan kedua, kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Itulah hukum di Indonesia ini ya, tidak adil ya. Memang kalau sesuai dengan dakwaan JPU pembunuhan berencana harus di atas 15 tahun. Tapi Eliezer kan sudah bersaksi, menyatakan kebenaran dan membuka semua rencana-rencana mereka. Seharusnya Eliezer bukan di atas Putri Cendrawati ya, tapi harusnya di bawahnya. Ini malah terbalik hukum di Indonesia ini.